Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep umum etika dan hukum kesehatan pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Nah, jadi kelompok 1 ini terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Munay Nur Kufronul, dan ada saudari Nurul Astria, kemudian ada saudari Nur Syifa Syukur, ada saudari Faradila Guhir, dan ada saudara Muhammad Isral Marlis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan pertama, di mana pada materi pembahasan pertama saya sendiri yang akan membacakan atau mempresentasikannya. Oke, jadi di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu mengenai definisi etika. Nah, menurut Kak Berten, kata etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana kata ethos ini dalam bentuk tunggalnya dan kemudian kata taeta dalam bentuk jamaknya. Adapun ethos ini berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan ataupun adat, akhlak, watak, perasaan ataupun cara berpikir seseorang. Sedangkan taeta ini dapat berarti adat kebiasaan. Namun, secara umumnya etika ini dapat dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan yang dilakukan manusia. Nah, untuk memperjelasnya lagi bahwa etika ini merupakan pemikiran kritis tentang berbagai ajaran dan pandangan moral. Nah, selain itu juga etika ini sering disebut sebagai filsafat moral karena ia berhubungan dengan adat istiadat, nilai-nilai, dan norma-norma yang menjadi pegangan dalam suatu kelompok ataupun seseorang untuk mengatur tingkah lakunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan disampaikan atau dipresentasikan oleh saudari Nurul Astria. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis etika. Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral. Manusia disebut etis ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, dan juga antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk hidup berdiri sendiri dengan penciptanya, termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika. Ada 2 jenis etika, yaitu yang pertama etika deskriptif. Etika deskriptif ini adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Juga dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tentang nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Berbagai pembahasan definisi tentang etika. Ada etika yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis definisi, yaitu jenis yang pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Jenis yang kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat. Akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.
Selanjutnya jenis yang ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup informasi menganjurkan dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif, dan reflektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi hukum kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Nah, hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan baik perorangan dan lapisan masyarakat maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik, dan lain-lain. Pengertian hukum kesehatan masyarakat lainnya adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, juga hubungan antar lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kedudukannya lebih pada hak publik, khususnya hukum administrasi negara. Nah, hukum kesehatan masyarakat ini lebih banyak berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam Yankesmas. Sasarannya adalah derajat Kesmas dan providernya adalah pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan hukum kesehatan. Tujuan hukum kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan hukum dan etika kesehatan. Hukum adalah peraturan undang-undang yang dibuat oleh suatu kekuasaan tertentu, dan etika kesehatan dikeluarkan oleh organisasi yang bersangkutan. Terus persamaan hukum dan etika kesehatan ini ada 3. Yang pertama, alat untuk mengatur tata tertib masyarakat. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Dan yang ketiga, bersifat kemanusiaan. Demikianlah hasil persentase dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.